Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus dengan NPM 2212 10124. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai analytical hierarchy proses. Mata kuliah Decision Support System dengan dosen pengajar yaitu Pak Hilman Jihadi, Eskom MMSI. Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah metode pengambilan keputusan multi-kriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati pada tahun 1980. Metode ini membantu pengambil keputusan untuk menetapkan prioritas dan membuat pilihan terbaik berdasarkan sejumlah kriteria kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada tahapan pada analytical hierarchy proses, yaitu mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga, membuat metrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Yang keempat, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan yang sama. Ada prinsip-prinsip analytical hierarchy proses. Yang pertama, decomposition atau pemecahan masalah, yaitu masalah kompleks dipecah menjadi struktur hierarki. Tujuan dari mulai tujuan, kriteria, subkriteria, alternatif keputusan. Contohnya yaitu memilih laptop dengan tujuannya laptop terbaik. Kriterianya harga, dari harga, performa, daya tahan, dan alternatifnya merek A, B, atau C. Selanjutnya ada comparative judgment atau penilaian perbandingan berpasangan. Setiap elemen dibandingkan berpasangan untuk menilai mana yang lebih penting dan seberapa besar tingkat kepentingannya. Digunakan skala 1 sampai 9, Saati scale. Yang ketiga, synthesis of priority atau menentukan prioritas. Hasil perbandingan berpasangan dihitung untuk mendapatkan bobot atau prioritas dari setiap kriteria dan alternatif. Dan yang terakhir, logical consistency atau konsistensi logis. Menilai apakah perbandingan yang dibuat konsisten atau tidak. Jika hasil tidak konsisten, nilai konsistensi rasionya lebih dari 0,1, maka penilaian perlu diperbaiki. Selanjutnya, kelebihan analytical hierarchy proses. Yang pertama, kesatuan atau unity. AHP membuat permasalahan yang lebih luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Yang kedua, kompleksitas atau complexity. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Kelebihan selanjutnya, saling ketergantungan atau interdependence. AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Dan yang terakhir, struktur hierarki atau hierarki structuring. AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Selanjutnya ada kelemahan AHP, yaitu ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Kelemahan selanjutnya, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Selanjutnya pada tahap kesimpulan.
Analytical hierarchy process adalah proses pengambilan keputusan dengan banyak kriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. AHP membantu menyusun masalah kompleks menjadi lebih terstruktur dalam bentuk hierarki, kemudian menentukan prioritas dengan cara membandingkan setiap kriteria atau alternatif secara berpasangan. Kelebihan AHP ini sendiri yaitu mampu menyederhanakan masalah rumit, fleksibel, dan sesuai dengan cara berpikir manusia yang cenderung mengelompokkan. Namun kelemahannya terletak pada sifatnya yang sangat bergantung pada subjektivitas penilaian ahli, serta tidak adanya dasar pengujian statistik untuk tingkat percayaannya. Prinsip utama AHP adalah pemecahan masalah atau decomposition, perbandingan berpasangan atau comparative judgment, penentuan prioritas atau synthesis of priority, dan menjaga konsistensi logis atau logical consistency. Intinya, AHP adalah alat bantu yang efektif untuk membantu membuat keputusan yang lebih terarah meskipun tetap harus hati-hati terhadap subjektivitas inputnya. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih kepada dosen pengajar yaitu Pak Hilman Jihadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.